Kita mulai nggih sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz dzulumati ilan nur. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa, mahasiswi Unimugo dari manajemen. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat ya. Syukur-syukur tambah semangat sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Ya, sebelumnya mari kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sore hari ini akan sama-sama belajar tentang salah satu ideologi yang ada di Muhammadiyah yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Namun sebelumnya nanti akan diawali presentasi. Silakan kalau sudah siap, Pak. Ya, Pak Gunawan, Pak Jailani Gunawan. Bukan saya, Pak. Itu Ibu Nining. Oh, Yang Bu Nining. Maaf. Where is Bu Nining? Oh, Punten, apa bisa tolong share screen kan buat saya ya, Pak? Berarti kirim PPT ke saya ya? Atau mau pakai PPT saya? Nggih, nggak apa-apa. Pakai PPT saya? Ya, oke. Enggak, saya udah bikin kok, Pak. Kalau Oh, iya. Ya, kirim ke saya kalau mau dibantu share screen. nggih, Pak. Pak Jae apa bisa bantu Pak Jae? Pak Jae. Bisa. Nggih, tolong Pak Jae. Share screen kan. Ada di grup PPT-nya. Saya bukan host. Oh ya, saya jadikan co-host ya. Pak Gunawan ya. Sudah, Pak. Sudah jadi co-host. Bisa share screen. Saya mulai saja ya, Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama Waalaikumsalam. disclaimer dulu saya sambil nyambi, Pak. Jadi ngapunten kalau ada gangguan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya mulai saja presentasi saya yang sangat apa ya, sebatas pengetahuan saya mengenai Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang di sini ini sudah senior-senior, saya hanya berpresentasi sesuai tugas saya. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya mendapatkan khasanah ilmu yang lebih baik dari yang saya dapatkan di PPT ini. Oke, saya mulai aja. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Next. Pengertian dan hakikat. Hakikat Muqaddimah ADART Muhammadiyah adalah ideologi Muhammadiyah yang memuat satu cara pandang Muhammadiyah
way of life terhadap kehidupan manusia di muka bumi. 2. Cita-cita yang akan diwujudkan. 3. Cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Next. Perumus ADART Muhammadiyah. ADART Muhammadiyah dirumuskan tahun 1942 sampai 1951 oleh Ki Bagus Hadikusumo. Beliau adalah latar belakang next. Latar belakang disusunnya ADART Muhammadiyah. Adanya gejala pergeseran pola pikir anggota maupun aktivis Muhammadiyah terhadap cita-cita dan tujuan Muhammadiyah dan faktor lainnya. Antara lain, perkembangan dan sikap ruhaniah tampak tertinggal jauh dengan perkembangan jasmania. 2. Masuknya pengaruh, paham, atau ideologi lain yang semakin berkembang dan mempengaruhi anggota. 3. Belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. 4. Dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang 45. Next. Proses penyusunan ADART Muhammadiyah. Muqaddimah ADART Muhammadiyah merupakan ungkapan Ki Bagus Hadikusumo dalam menelaah kembali pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan selama perjuangan beliau hingga mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Setelah mengamati dan memperhatikan perjalanan Muhammadiyah dalam kondisi anggota serta pimpinan selama 30 tahun sejak berdirinya hingga tahun 1942. Pada tahun 1945, penyusunan dimulai dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Next. Asas 5 Muhammadiyah. Asas 5 Muhammadiyah adalah prinsip-prinsip dasar organisasi Muhammadiyah yang menjadi landasan dalam melaksanakan misi dan visi organisasi tersebut. Kelima asas tersebut adalah 1. Tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa. Muhammadiyah mempercayai bahwa hanya Allah yang pantas dijadikan sebagai sumber kekuatan dan sandaran dalam menjalankan segala aktivitas dan kerja dakwahnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Muhammadiyah memandang bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa pandang bulu, suku, agama, dan asal-usul. 3. Persatuan umat. Muhammadiyah mendasarkan kegiatan dan perjuangannya untuk membangkitkan kesadaran umat dalam menghidupkan ajaran-ajaran Islam sebagai satu-satunya jalan menuju persatuan dan kesejahteraan bersama. 4. Kemandirian dan keterbukaan. Muhammadiyah berorientasi pada kegiatan yang mandiri dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan selalu terbuka terhadap berbagai pandangan dan pemikiran guna mencari penyelesaian masalah yang tepat. 5. Amal soleh. Muhammadiyah memandang bahwa ajaran Islam mengajarkan agar setiap muslim selalu melakukan amal soleh dalam segala aspek kehidupannya dan harus selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan, Pak. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Silakan dilanjut. Tanya jawab. 3 lah ya minimal. Saya dari Mas Aris, Dwi Riyatno, Ustadz Rasiman ini. Ana Diniati, Sevia, atau Jailani Gunawan. Silakan bisa langsung buka speaker atau lewat kolom chat nih saya. Untuk absensi di Edu sudah bisa diakses belum ya? Kalau tidak ya nanti saya langsung ke ini simak, absensi simak. Oke, sambil menunggu pertanyaan ya, saya isi. Nanti pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat untuk pemateri hari ini. Ibu Nining Yeningsi ya.
Mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Ya, kita mulai dari prolognya nggih. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Pertama bahwa Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah ya, yang menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Pertama, tentu ini menjadi ruh, ya, ruh para pimpinan dan anggota dalam menggerakkan Muhammadiyah. Ruhnya atau guideline-nya ada di sini. Dan itu menjiwai segala gerak dan usaha. Ya. Ketika menjadi pimpinan Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, ataupun menjadi pejuang amal usaha Muhammadiyah, ya, ini yang dijiwai dalam menggerakkan baik organisasinya maupun amal usahanya. Dan ini juga dijadikan sebagai semangat pengabdian, karena memang ada nilai-nilai ilahi, nilai-nilai spiritual dalam bermuhammadiyah. Ya insya Allah dengan bermuhammadiyah, hasanah fid dunya wal akhirah dapat kita capai selama kita melakukannya dengan penuh niat yang tulus, penuh gembiraan. Sejarah perumusan ada 2 babak ya, sejarah perumusan Mukadimah anggaran dasar. Babak pertama yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Ada 12 langkah Muhammadiyah. Pada babak kedua Ki Bagus Hadi Kusumo yaitu Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Babak pertama yaitu 12 langkah Muhammadiyah. Yang pertama yaitu memperdalam iman. Bagaimana agar iman kita semakin kuat. Ya. Ini sama dengan yang kita lakukan sekarang. Bagaimana kalau kita perhatikan Quran Surah Al-Baqarah 183 ya tentang puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi di sini jelas disampaikan bahwa yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang yang beriman. Artinya apa? Artinya orang yang tidak beriman ya tidak perlu berpuasa. Kedua yaitu memperluas faham agama. Disinilah diperlukannya sebuah langkah ya, bagaimana ideologi ini yang nanti akan dijadikan dasar ini benar-benar komprehensif. Karena itu ya, tidak ada cara lain selain memperluas atau memperdalam faham agama Islam ya. Kemudian yang ketiga memperbuahkan budi pekerti atau memperbuahkan akhlakul karimah. Karena ini sebagai apa ya? Sebagai buah dari takwa ya. Karena takwa itu harus menghasilkan akhlakul karimah. Yang keempat yaitu menuntun amalan intikot atau muhasabah. Yang kelima menguatkan ukhuwah. Ya, ini ukhuwah yang sering mengganggu adalah ketika ada berbagai hal kepentingan individu ya. Ya. Di bidang apa saja, bukan hanya di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, bidang kesehatan juga ya. Keenam yaitu menegakkan keadilan atau melawan kezaliman. Ini 12 langkah yang disusun Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan, artinya dalam memutuskan sesuatu
Ya, paling tidak menggunakan 3 pendekatan nih. Pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Yang ke-8 menguatkan tanwir atau pencerahan. Ke-9 mengadakan musyawarah. 9, 10 nih ya, saling terkait ya, mengadakan musyawarah dan memusyawaratkan putusan. Artinya ketika ada hal yang harus diputuskan, ya harus dengan musyawarah. Itu yang dalam Muhammadiyah dikenal dengan kepemimpinan kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Jadi ketua umum misalnya di Muhammadiyah tidak berperan sebagai seorang seperti presiden ya, tidak mutlak seperti presiden. Walaupun presiden juga sesungguhnya mendengarkan pendapat, tapi di Muhammadiyah kolektif kolegialnya lebih kuat. Ke-11 mengawasi gerakan ke dalam, ya antara lain memperbaiki sistem. Ke-12 yaitu memperhubungkan gerakan luar. Artinya selain perbaikan internal juga penguatan ya dengan eksternal, maaf. Itu sudah ada pertanyaan untuk Bu Nining dari Ana Diniati, mengapa di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ada matan? Tolong jelaskan. Nanti ya, setelah saya boleh dijelaskan. Cari dulu jawabannya. Kemudian babak yang kedua, ya tadi sudah disampaikan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo ya. Jadi setelah Kiai Haji Mas Mansur, baru Ki Bagus Hadi Kusumo yang melanjutkan. Ini dilatar belakangi belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Belum ada kepastian rumusan. Artinya ya, belum ada yang tertulis ya, tertulis secara legal yang menjadi ideologi formal Muhammadiyah. Kedua, terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa ruh anggota keluarga Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah kehidupan duniawi. Di luar itu juga ada faktor eksternal, seperti masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dan menjadi lebih kuat. Pengaruh tentunya ya pengaruh yang tidak sejiwa dengan gerakan Muhammadiyah. Kemudian adanya dorongan disusunnya primbel atau pembukaan. Ini sedikit tentang kelahiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah oleh Profesor Din Samsudin. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 1945 digagas dan dirumuskan konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah oleh Ki Bagus Hadi Kusumo ya, yang dibantu para sahabatnya, yang kemudian disahkan sidang tanwir tahun 61. Berarti berapa tahun tuh? 11 tahun ya. 5 ya oke. Lahirnya konsep tersebut didorong oleh kondisi internal Muhammadiyah yang mengalami krisis atau pelemahan dalam ruh gerakan. Mengalami krisis atau pelemahan dalam ruh gerakan. Artinya ada pergeseran orientasi. Sedangkan dari luar mulai merambah alam pikiran non-Islami, terutama yang memperlemah semangat gerakan Muhammadiyah. Ya, ini yang non-Islami kadang orientasinya tidak tidak ukhrawi ya. Dengan mencoba merajut kembali pemikiran dan semangat perjuangan Muhammadiyah pada generasi awal Kiai Dahlan, maka Ki Bagus Hadi Kusumo menyampaikan gagasan dan kemudian dilahirkan konsep Muqaddimah Anggaran. Ya, ini menurut Profesor Din Samsudin. Nah, kemudian terkait matan dan penjelasan Muqaddimah, ini yang menarik bahwa diawali dengan umul kitab, ya, yaitu Quran Surah Al-Fatihah. Ya. Jadi Al-Fatihah ini oleh para mufasir berani dikatakan sebagai umul kitab atau intisari dari Al-Quran. Jika Al-Quran kita peras isinya menjadi lebih ringkas, itu ada dalam Al-Fatihah.
Makanya disebut Ummul Kitab. Mencakup semua apa yang disampaikan dalam Al-Quran secara umum, secara global. Namun masih menurut para mufasir, bila Al-Quran dan Al-Fatihah ini diperas lagi, maka dia menjadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bismillah. Jadi Al-Quran setelah diperas akan menjadi surah Al-Fatihah dan diperas lagi intisarinya sungguhnya ada dalam kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Nabi mengajarkan segala perbuatan baik mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, ini salah satu keunggulan atau keutamaan Muqaddimah Angkara Dasar Muhammadiyah diawali dari Ummul Kitab, yaitu Quran Surah Al-Fatihah yang merupakan induk atau Ummul Kitab. Nah, ini 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Yang pertama, hidup manusia harus mentauhidkan Allah. Ini ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, walladzina amanu wa amilus solihah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Dalam Az-Zariyat lebih konkret ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insan. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Atau mengabdi ya. Ini juga dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-26. Ya, alam taro kaifa daraballah. Tahukah kamu bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah. Kalimat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluhas sabit, akarnya menghujam kuat, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menancar di langit ya. Menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahina bi'idni rabbiha. Maka akan ada masanya bisa dipanen buahnya dari pohon tersebut bi'idni rabbiha dengan izin Tuhannya. Wa yadribullah al-amsal linnas. Dan Allah juga membuat perumpamaan bagi manusia la'allahum agar manusia itu yatadzakkarun. Mereka ingat pada Allah. Wa masalu kalimatin khabisah kasajaratin khabisah. Oke. Kemudian pokok pikiran yang kedua dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah hidup manusia harus bermasyarakat. Dalam Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan telah menjadikan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan berkabilah-kabilah atau bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Diciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Dalam tingkatan setelah lita'arafu adalah litafahum. Setelah mengenal, kita juga harus litafahum, memahami. Kemudian setelah lita'aruf, mengenal, litafahum, memahami, ada juga ketiga yaitu lita'awun, agar saling tolong-menolong. Tentunya ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Setelah lita'arafu,
li tafahum, li ta'awun, yang terakhir adalah li takaful, yaitu saling melindungi. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah atqakum, takwanya, ketaatannya. Seberapa taat kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa, ya. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui khabirun, apa-apa yang dikabarkan, ya. Pokok pikiran yang ketiga yaitu hanya hukum Allah satu-satunya yang dijadikan sendi dalam kehidupan ini. Yang dijadikan sendi bagi pembentukan pribadi utama dan pengatur tata tertib hidup bersama menuju kehidupan bahagia sejahtera yang hakiki, duniawi dan ukhrawi. Inna dina indallahil Islam, ya, karena sudah jelas bahwa hanya Islam agama yang diakui di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam, dan barang siapa yang mengikuti selain Islam dinan sebagai agama, falam yuqbal minhu, maka tidak diterimanya agama selain Islam. Wa huwa fil akhirah minal khosirin, dan mereka yang menerima selain agama Islam adalah minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Saya edit sedikit. Oke, selanjutnya kita skip saja ini, ya. Pokok pikiran yang keempat yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ya, ini seperti tujuan Muhammadiyah, ya. Tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina amanu, mereka yang percaya billahi pada Rasul, billahi pada Allah, wa rasulihi, dan pada Rasulnya. Summa lam yartabu, dan mereka kemudian mereka tidak ragu dengan Allah, tidak ragu dengan Rasulnya, wajahadu, dan mereka berjuang bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang as-shodiq, orang-orang yang benar, yaitu mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, dan mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang dengan harta mereka, dengan diri mereka, fi sabilillah, ya, di jalan Allah. Kemudian pokok pikiran kelima, mengikuti jejak para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dalam arti ittiba, ya. Ittiba beda dengan taklid. Kalau taklid mengikuti tanpa tahu dasarnya, atau asal ikut. Tapi ittiba adalah mengikuti Nabi, tahu dasarnya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum, dan sesungguhnya telah ada pada dirimu Muhammad, wahai Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, telah ada dalam dirimu itu contoh yang baik atau akhlakul karimah, liman kana yarjullah wal yaumil akhir, bagi mereka yang berharap bertemu kepada Allah dan hari akhir, wa dzakarallah katsiran, dan ingat kepada Allah dengan banyak. Dalam ayat lain, Ali Imran ayat 31 dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dalam hal ini Muhammad, ya, ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Kemudian pokok pikiran yang keenam, perjuangan dapat tercapai bila dilakukan dengan berorganisasi. Ya.
dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, maka hal itu akan tercapai bila dilakukan dengan berorganisasi, terstruktur, tersistem, termanage. Ini diingatkan dalam As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya shaffan, secara berbaris, teratur. Ka'annahum bunyanun marsusun. Seperti bangunan yang tersusun rapi. Ini sama dalam Quran surah Ali Imran 104 ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini juga perintah berorganisasi, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian pokok pikiran ketujuh, seluruh perjuangan mengarah ke satu tujuan Muhammadiyah. Seluruh perjuangan mengarah ke satu tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah. Pokok pikiran ketujuh ini menggambarkan tentang tujuan akhir dari perjuangan dan cita-cita Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di sini semakin jelas konkret bahwa tujuan Muhammadiyah bukan ingin mendirikan negara Islam, tetapi ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat, ya, walaupun tidak semuanya beragama Islam, dengan beraneka agama, keyakinan, tetapi mengamalkan nilai-nilai Islami, seperti kejujuran, keadilan, kebersihan, kedisiplinan. Itu adalah nilai-nilai Islami, yang orang menyebutnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah ada dua dimensi, ada hard ethic, ada soft ethic. Yang soft ethic ya seperti sopan, ramah, tersenyum. Kemudian yang hard ethic itu seperti disiplin, jujur, berani. Jadi orang yang tidak jujur, tidak berani, tidak disiplin, sungguhnya juga mereka sama saja orang yang tidak berakhlak. Kemudian identitas dan asas lambang Muhammadiyah. Ya. Nih. Definisi formal Muhammadiyah, ya ini ada dalam anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah, ART Muhammadiyah, di bab 1 pasal 4. Ya. Bahwa apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Di sini ada makna yang dalam ya. Tidak menyebut dirinya sebagai organisasi Islam, tapi gerakan, dengan harapan tentu agar selalu bergerak, dakwah, selalu mengajak amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, dan selalu melakukan pemurnian atau pembaharuan, dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, ya, kepada sunnah yang dapat diterima. Jelas Muhammadiyah berasaskan Islam. Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama 12. Di tengah bertuliskan Muhammadiyah dan dilingkari kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bisa kita lihat gambar arti logo Muhammadiyah ya. Sebagai pengingat bahwa matahari merupakan sumber energi spiritual. Diharapkannya seperti itu. Kemudian ada 12 sinar utama, tekad dan semangat seperti kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu muridnya Nabi Isa alaihissalam ya, yang selalu setia walaupun 12 orang muridnya Nabi Isa, tapi setia sampai akhir perjuangannya. Sampai akhir hayatnya bahkan ya. Kemudian warna dasar hijau melambangkan misalkan kesejahteraan dan kedamaian.
Kemudian di tengah ada tulisan Arab Muhammadiyah. Itu berarti nama gerakan pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalimat syahadatain sebagai upaya menegakkan kalimat Allah atau tauhid. Kemudian ada warna putih, ya, melambangkan kesucian jiwa dan keikhlasan dalam beramal. Kesucian jiwa dan keikhlasan dalam beramal. Pencipta logonya adalah Sirot Dahlan, putra Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keanggotaan Muhammadiyah ada anggota biasa, yaitu warga negara Indonesia beragama Islam. Ada anggota luar biasa, orang Islam bukan warga negara Indonesia, itu luar biasa. Kemudian ada anggota kehormatan, yaitu perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Ya, ini keorganisasian Muhammadiyah, ya. Dari tingkat ranting, desa, cabang, kecamatan, daerah kabupaten, wilayah provinsi, sampai pusat, satuan wilayah dalam negara. Ini pendiri Muhammadiyah, dan para pejuangnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini Ketua Umum PP Muhammadiyah, ya, sudah terpilih kembali, termasuk Ketua PWM-nya, Pak Tafsir, ya, hebat ya, dari Kebumen, Gubernur Muhammadiyah Jawa Tengah itu dari Kebumen, Peniron, hebat ya. Ini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang insya Allah habis tahun ini, dan beliau Ustadz Abdul sekarang ada di PWM dan juga di LPCR dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Belakang adalah Ortom Muhammadiyah, ada 7 Ortom, ada IMM, IPM, Tapak Suci, HW, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan NA, ya, Nahdlatul Asyah. Amal Usaha Muhammadiyah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan keagamaan. Ini data Amal Usaha Muhammadiyah tahun 2020, tahun 2023 saya belum dapat update-nya. Di tahun 2020 sudah memiliki 164 perguruan tinggi, kemudian memiliki 17.100 dosen, memiliki 550.000 lebih jumlah mahasiswa, memiliki 1.800 lebih tempat jumlah prodi, ya, 1.843. Kemudian memiliki 22.000 TK, memiliki 1.826 tingkat SMP atau MTS, 364 klinik, 20.198 musola, 2.766 Masehi, 2.766 SDMI, maaf. Kemudian ada 1.400 lebih SMA dan SMK, 384 panti asuhan, dan Ponpes, ya, untuk saat ini jumlahnya sudah lebih, ya, dari 356. Ini mereka yang pernah jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada berapa berarti ini? 1. Ya, dari Ahmad Dahlan 1912 sampai Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, ya, sekarang. Saya kira itu dari saya. Tadi mohon direspon untuk 1 pertanyaan. Setelah itu bila tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita tutup. Selamat datang Mas Andi Purba. Tadi saya lewat Simpang 5, sepertinya melihat di Simpang 5 Mas Andi. Dia Pak Danit, Iya. lagi bawa sembako. Oke. Dengan Mas Sulis, ya, kalau nggak salah. Silakan Mbak Nining, tadi ada pertanyaan di kolom chat. Mau Pak. dijawab? Iya. Pertanyaannya, mengapa di Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ada matan? Tolong jelaskan. Ada mantan? Oh ya. Matan katanya. Iya. Saya bukan ahli, saya nggak tahu. Monggo
Jawab sama Bapak aja yang lebih tahu. Takutnya salah, Pak. Dan tidak ada yang salah. Dalam belajar nggak ada yang salah ya. Nggak ada. Ujian baru nanti salah. Ya, Salah menurut benar nanti literatur yang saya diuji. baca, matan itu adalah perkataan yang matan biasa disematkan ke hadis. Saya juga nggak tahu kenapa ada matan di Di ada hatimu ayat yang gitu ya. Muhammadiyah. Di hatimu. Iya. Matan ya isi lah ya sebenarnya. Matan itu isi. Ya bagaimana sebuah ideologi nggak ada isinya ya. Ya tentu ada ya. Gampangnya seperti itu. Mas Rudiantoro lagi di mana nih? Mas siapa? Rasiman ya dan lain-lain. Ada juga ini Ustadz Vicky kalau nggak salah ya. Masih ada pertanyaan? Ya, sepertinya sudah mulai fokus menunggu sang kekasih, yaitu maghrib ya. Kekasih kita semua. Jam krusial ini, Pak. Sedang krusial. Detik-detik terakhir, Pak. Iya, ya itu benar. Itu kan yang dikatakan Rasul. Kebahagiaan orang berpuasa salah satunya ya ketika berbuka. Ya tentu menunggu maghrib. Sangat manusiawi ya. Ya karena memang harus disegerakan ya. Puasa tidak bertujuan untuk menyiksa orang. Makanya sunatnya disegerakan. Sahurnya diakhirkan. Bahkan mendapatkan berkah kalau sahur. Ya, saya kira demikian. Silakan dilanjutkan ngabuburitnya dengan tadarus ya, tadarus mandiri. Ya, mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita sebagaimana tujuan dalam Al-Baqarah 183, yaitu agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya.